Malam pertama, kisah saudagar dan jin. Syahrazad pun mulai bercerita. Baginda Raja, hamba pernah mendengar bahwa ada seorang saudagar kaya, yang banyak bepergian ke berbagai penjuru negeri. Pada suatu hari dalam perjalanan karena saat itu cuaca panas, ia pun duduk beristirahat di bawah sebuah pohon dan memakan bekal berupa sepotong roti dan sebuah kurma. Ketika selesai makan ia pun melempar biji kurma itu, yang tiba-tiba sosok jin besar muncul, dengan pedang terhunus di tangannya. Jin ini menghampiri saudagar dengan berteriak, "Bangun kamu, agar aku bisa membunuhmu, seperti kamu membunuh anakku." Saudagar yang bingung hanya duduk terdiam, lalu bertanya, "Bagaimana aku telah membunuh anakmu?" Sang jin lalu menjelaskan bahwa ketika melempar biji kurma, biji itu mengenai dada anaknya dan langsung mati seketika itu juga. Saudagar itu memohon maaf kepada jin karena merasa itu adalah sebuah kecelakaan, tetapi jin tetap tidak menghiraukan. Saudagar akhirnya pasrah menerima nasibnya dan memohon agar diberi waktu kepada jin untuk menyelesaikan urusan utang piutang, hak para pekerjanya dan membuat wasiat bagi keluarganya dan berjanji akan kembali di awal tahun baru. Jin itu pun setuju dengan permintaan saudagar itu dan ia pun segera pulang ke negerinya untuk segera menyelesaikan urusan utang piutang, hak pegawainya dan memberi wasiat kepada keluarganya. Waktu pun berlalu hingga mendekati janjinya dengan sang jin. Saat akan pergi ia pun mengambil wudhu terlebih dahulu dan membawa bekal kain kafan meskipun dengan berat hati ia pun pergi meninggalkan keluarganya. Ia pun tiba di tempat itu menunggu kedatangan jin. Ketika ia duduk sambil menangis di sana, seorang pria tua yang menuntun seekor kijang menghampiri, lalu memberi salam dan bertanya kenapa sendirian dan menangis di tempat ini karena tempat ini terkenal angker banyak jin. Saudagar pun menceritakan kisahnya dengan jin. Pria tua itu pun duduk di sisi saudagar dan berjanji untuk tidak pergi sampai melihat apa yang akan terjadi antara saudagar dan jin itu. Tidak lama berselang seorang pria tua yang membawa 2 ekor anjing hitam menghampiri dan kembali bertanya kenapa mereka di sana dan mereka berdua pun kembali menceritakan apa yang terjadi. Tidak lama berselang, datang lagi seorang pria tua yang menuntun bigal, yaitu hewan persilangan antara kuda betina dan keledai jantan, yang juga kembali bertanya kenapa mereka bertiga di sana dan mereka pun kembali mengulangi kisahnya. Segera setelah pria tua ketiga itu duduk, sebuah putaran angin besar muncul di tengah gurun sehingga pasir dan debu beterbangan, yang setelah mereda tampaklah jin dengan pedang terhunus di tangannya mendekati mereka, lalu segera menyeret saudagar itu dan hendak membunuhnya. Saudagar itu menangis demikian juga ketiga pria tua itu ikut meneteskan air mata. Tetapi tiba-tiba pria tua dengan kijang bangkit berdiri memohon jika kisahnya dengan kijang ini aneh dan menarik, ia ingin sang jin memberikan sepertiga darah saudagar itu. Berpikir sejenak sang jin pun setuju. Dan pria tua itu pun memulai ceritanya. Kijang ini adalah istriku dan kami hidup bersama selama 30 tahun tanpa memiliki seorang anak. Jadi pria tua itu mengambil seorang selir dan akhirnya mendapatkan seorang putra yang tampan. Ketika putranya telah berusia 15 tahun, pria itu harus bepergian membawa barang dagangan dari kota ke kota. Istri itu telah mempelajari ilmu sihir sejak saat masih muda dan dia mengubah anak laki-laki itu menjadi pedet atau anak sapi dan ibunya menjadi seekor sapi, lalu menyerahkan mereka pada seorang penggembala. Setelah setahun akhirnya pria tua itu kembali pulang dan bertanya tentang mereka berdua dan istrinya itu hanya memberitahu bahwa selirnya itu telah meninggal dunia dan anak laki-lakinya pergi dari rumah dan tidak tahu kemana perginya. Selama setahun perasaan pria tua itu masih diliputi kesedihan. Sampai hari raya kurban tiba di mana ia mengirim pembantu untuk memesan seekor sapi pada penggembala. Apa yang penggembala itu bawa adalah selirnya yang telah disihir oleh istrinya. Pria tun itu pun bersiap menyembelih, tetapi sapi itu melolong dan menangis meneteskan air mata karena kasihan ia ingin membatalkan menyembelih sapi itu.
Tetapi istrinya terus mendesak dengan alasan karena ini adalah sapi terbaik. Sekali lagi pria itu bersiap menyembelih, tetapi sapi itu kembali menangis karena tidak tega pria itu menyuruh sang penggembala untuk menyembelih. Tetapi setelah disembelih tidak ada daging atau lemak, hanya ada kulit dan tulang yang didapat di sapi itu. Pria itu menyesali apa yang telah terjadi dan menyuruh penggembala untuk mengambilkan seekor pedet yang gemuk, dan yang dibawa oleh penggembala adalah anaknya yang telah disihir. Begitu pedet melihat pria itu, ia langsung berguling-guling dan menangis di depannya, karena merasa kasihan pria itu menyuruh penggembala untuk membawa sapi lain. Istrinya berkata, "Demi Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, kamu harus berkurban pada hari baik ini. Jika tidak, kamu bukanlah suamiku dan aku juga bukan istrimu." Mendengar kata yang kasar dari istrinya itu, tetapi tidak tahu maksud di baliknya, pria tua itu pun kembali bersiap untuk menyembelih pedet itu. Tak terasa fajar mulai menyingsing dan Syahrazad mengakhiri ceritanya. Dunyazad pun berkata, "Bagus sekali ceritanya, Kak." Yang dijawab oleh Syahrazad, "Cerita besok akan lebih menarik, tentu jika Raja mengizinkan." Raja dalam hati pun juga merasa penasaran dengan kelanjutan cerita itu. Raja Syahriar melakukan tugasnya seperti biasa pada hari itu dan sang wazir, ayah dari Syahrazad yang telah bersiap membawa kain kafan, hanya diam karena Raja tidak memberi perintah apapun tentang nasib putrinya sampai Raja kembali ke istana.